Selamat datang rekan-rekan sekalian di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan salah satu berita yang menyatakan honorer asli atau honorer murni itu bakal tersingkir pada seleksi P3K 2024. Adapun penyebabnya bakal dijelaskan di video berikut ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, honorer asli bakal tersingkir di dalam seleksi P3K tahun 2024. Penyebabnya salah satunya adalah soal masuk atau tidaknya di dalam database BKN. Kalau honorer yang belum masuk pendataan BKN itu tidak akan mendapatkan regulasi, maka jadi alamat buruk mereka akan tersingkir dari kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K pada tahun 2024 ini. Diketahui bersama rekan-rekan sekalian, menurut informasi memang masih ada banyak tenaga honorer yang memang telah bekerja dan mengabdi sekian tahun, akan tetapi pada saat pendataan yang dilakukan di akhir tahun 2022 yang lalu itu tidak terdata di dalam database BKN. Ada beberapa penyebab, diantaranya adalah pada saat itu memang ada kebijakan terdapat beberapa jabatan-jabatan yang tidak bisa dimasukkan di dalam database BKN. Ketua Forum Honorer Non K2 itu mengingat dan menyebutkan bagaimana pimpinan Komisi 2 DPR RI Joni Marginsang meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas agar honorer yang tercecer atau yang tidak terdata di dalam database BKN itu bisa dimasukkan data kembali dan diikutkan di dalam proses rekrutmen honorer menjadi P3K. Waktu itu Pak Menpan menurut Sutrisno sudah menyatakan kesiapan sehingga pihaknya hanya meminta kepada pemerintah agar konsisten dengan janji-janjinya agar supaya honorer yang memang telah mengabdi akan tetapi belum terdata di dalam database BKN itu dapat ikut serta dan bisa diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2024 ini. Menpan pada saat itu di depan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI bahkan menyampaikan akan melakukan update data lagi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Kepegawaian Negara. Jadi rekan-rekan sekalian, Menpan sudah pernah menyampaikan pihaknya akan melakukan update, akan tetapi hal ini terbantahkan dari siaran pers yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara beberapa waktu yang lalu, di mana di siaran pers tersebut disebutkan terkait dengan tidak akan dilaksanakannya kembali pendataan ulang bagi para tenaga honorer untuk mengakomodir dan memasukkan honorer yang tercecer di dalam database BKN. Rekan-rekan sekalian, Komisi 2 DPR RI pun sudah memberikan rambu-rambu agar secepatnya update data untuk honorer tercecer. Jangan sampai honorer yang benar-benar mengabdi itu tidak terakomodir di dalam proses dan seleksi penerimaan P3K pada tahun 2024 ini. Sementara yang bukan honorer asli atau honorer bodong itu bisa diangkat menjadi P3K karena telah masuk ke dalam database BKN karena disebabkan oleh faktor X atau faktor kedekatan dengan pejabat atau pejabat terkait di instansi masing-masing. Nah, rekan-rekan sekalian, alasannya adalah honorer tercecer khususnya di tenaga kependidikan, di sekolah seperti pustakawan, penjaga laboran, dan operator itu sudah lama mengabdi. Kemudian mereka pun sudah masuk ke dalam data pokok pendidikan. Kalau yang tercecer tidak terakomodir padahal nyata sudah mengabdi dan masuk ke dalam dapodik bertahun-tahun, berarti pemerintah masih belum bisa tuntaskan persoalan tenaga honorer. Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang rekan-rekan sekalian, khususnya di tenaga kependidikan, memang ada beberapa tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN, akan tetapi telah terdata di dalam dapodik kependidikan. Sampai dengan saat ini juga kita belum tahu mekanisme penerimaan dan pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Apakah tetap mengacu kepada data dapodik ataukah mengacu kepada database BKN sebagai
gambaran bahwa di tahun 2023 yang lalu penerimaan P3K khususnya honorer guru dan tenaga kependidikan itu sepenuhnya mengacu kepada Dapodik atau data pokok kependidikan. Mudah-mudahan tahun ini Dapodik juga menjadi salah satu dasar dalam pengangkatan honorer menjadi P3K. Selain itu, Sutrisno juga berharap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diberikan pensiun, jangan hanya ASN PNS yang masa kerjanya 20 tahun baru mendapatkan uang pensiun. Jika aturan ini diberlakukan, berarti pemerintah telah membeda-bedakan PNS dan P3K. Sementara diketahui bersama bahwa honorer itu memang memiliki masa pengabdian yang panjang dan tidak terhitung masa kerjanya saat menjadi P3K. Jadi masa pengabdian honorer sebelum diangkat menjadi ASN itu memang tidak dihitung di dalam dan tidak dimasukkan ke dalam masa kerja sebagai ASN, sehingga dikali 0 tahun, sedangkan yang menjadi PNS tetap dihitung masa kerjanya. Sutrisno mengatakan honorer yang menjadi P3K banyak yang usianya tidak muda lagi jika dihitung masa kerjanya di bawah 20 tahun hingga pensiun. Kalau mereka itu tidak bisa mencapai masa kerja 20, maka menurut Sutrisno masa kerjanya atau uang pensiunnya itu tidak dihitung di dalam pemberian uang pensiun. Jadi di sini terkait dengan dana pensiun nantinya akan diatur di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang insya Allah sebentar lagi akan ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu rekan-rekan sekalian, hingga dengan saat ini belum ada kepastian terkait dengan jadwal pendaftaran CPNS dan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K pada tahun 2024. Tadinya meskipun mungkin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sudah memberikan keterangan pers beberapa waktu yang lalu terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juni hingga dengan bulan Juli tahun 2024. Akan tetapi belum disertai dengan regulasi tertulis yang bisa memastikan terkait dengan hal itu. Bisa saja jadwal yang disampaikan secara lisan oleh Menpan itu bisa diundur atau seperti apa, mengingat sudah berulang kali pihak pemerintah telah melakukan pengunduran jadwal yang telah ditetapkan terkait dengan tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K. Menpan RB sendiri telah membuat perkiraan pendaftaran P3K 2024 dan CPNS pada 2024 itu dilaksanakan pada bulan Juni maupun bulan Juni mendatang. Pendaftaran dibuka setelah BKN selesai melakukan verifikasi perincian kebutuhan formasi CPNS dan P3K tahun 2024 dari instansi pusat maupun instansi daerah. Jadi saat ini pemerintah telah melakukan verifikasi usulan formasi yang telah diusulkan oleh sebagian besar pemerintah daerah, dan nanti setelah masa verifikasi dan validasi usulan itu telah selesai, maka dipastikan pemerintah akan membuka kembali tahapan pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K termasuk pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, pada saat ini rekan-rekan honorer diharapkan bisa menunggu dan mempersiapkan seluruh administrasi yang dianggap penting dalam rangka pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Demikian berita kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.